Oke, soal selanjutnya, wanita 35 tahun datang karena lemas seluruh tubuh sejak 7 hari terakhir. Kemudian dari tekanan darah 90/60, nadi 115, RR-nya agak meningkat, ya 30 kali per menit, suhunya afebris. Kemudian dari pemeriksaan fisik ditemukan murmur diastolik D3, 4 di apex. Nah, diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini adalah, ini tentang murmur pada katup jantung ya. Jadi kalau teman-teman ada soal murmur pada katup jantung, ini kita harus lihat benar-benar murmurnya itu terdengar di mana, apakah di apex, atau apakah di parasternal kiri, atau di parasternal kanan. Nah, ini akan memproyeksikan katup mana yang ada gangguannya. Gitu. Oke, karena ini murmurnya diastolik yang terletak di apex, nah ini merupakan murmur dari stenosis mitral. Nah, kalau yang jawaban lain gimana? Kalau insufisiensi mitral atau regurgitasi mitral, itu dia murmurnya pansistolik di apex, bisa menjalar ke aksila. Dan kalau stenosis aorta, ini murmurnya ejeksi sistolik di area aorta, ya, di parasternal kanan, di SIC 2. Nah, kemudian kalau insufisiensi tricuspid, ini murmurnya pansistolik di garis sternalis kiri bawah, ya, kira-kira di SIC 4, ya, sesuai dengan tempat kita auskultasi untuk katup tricuspid. Kemudian kalau regurgitasi aorta, ini murmurnya ada di awal diastolik, di batas sternalis kanan. Oke, kita masuk ke stenosis mitral. Ini etiologinya bisa macam-macam, tapi yang paling banyak itu adalah demam rematik. Bisa juga disebabkan oleh kelainan kongenital, keganasan, atau pada lupus, ya. Jadi stenosis mitral ini merupakan penyempitan, ya, penyempitan pada katup mitral, sehingga menyebabkan aliran dari atrium kiri ke ventrikel kiri itu mengalami gangguan. Nah, kita lihat dari patogenesisnya paling banyak disebabkan oleh demam rematik, ya, di mana ini akan menyebabkan inflamasi yang berulang. Kemudian kalau inflamasi terus-menerus, ini menyebabkan kalsifikasi pada katup mitral. Jadi katupnya akan menebal dan terjadi fusi penyempitan dari komisurannya. Nah, jadi kalau ada penyempitan pada katup mitralnya, ini menyebabkan obstruksi aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Nah, sehingga menyebabkan kalau di situ menyempit, itu akan menyebabkan aliran yang turbulen di sekitar katup mitral. Nah, sehingga menyebabkan bunyi opening snap, ini khas pada stenosis mitral yang diikuti dengan murmur mid diastolik. Nah, jadi karena ketika fase diastolik itu katupnya membuka, jadi katup mitralnya itu membuka, nah maka murmurnya itu kita dengarkan pada fase diastolik. Nah, kemudian karena ada pengosongan atrium kiri yang tidak maksimal, ini akan menyebabkan peningkatan tekanan di atrium kirinya, sehingga bisa menyebabkan peningkatan resistensi dari vaskuler paru. Nah, akibat peningkatan resistensi vaskuler ini menyebabkan klinisnya adalah sesak. Nah, kemudian karena ada peningkatan tekanan di atrium kiri ini juga akan menyebabkan peningkatan tekanan di ventrikel kanan, ya, karena ada tadi peningkatan resistensi di paru-paru, implikasinya akan meningkatkan tekanan di ventrikel kanan, sehingga bisa menyebabkan hipertrofi, selanjutnya gagal jantung kanan. Dan kemudian akibat adanya pengosongan atrium kiri yang tidak baik, itu menyebabkan bisa pembesaran dari atrium kiri, sehingga akan menyebabkan kompresi ke struktur di sekitar jantung. Kalau kompresinya ke esofagus, ini bisa menyebabkan disfagia. Kalau ke nervus laryngeus, ini bisa menyebabkan suaranya itu serak. Jadi manifestasi klinisnya ini bisa sesak, ini akibat tadi ada hipertensi paru, ada peningkatan resistensi vaskuler. Nah, kemudian hemoptisis ini akibat ruptur pada vena pulmonalis, ya, karena resistensinya tinggi bisa menyebabkan ruptur. Nah, kemudian
palpitasi ini akibat atrial fibrilasi. Kemudian suara serak ini tadi akibat kompresi ke nervus laryngeus recurrent. Dan disfagia ini akibat kompresi ke esofagus. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya pada EKG kita bisa menemukan gelombang P mitral ya. Jadi pelebaran pembesaran atrium kiri itu menyebabkan pada EKG akan muncul gelombang P mitral. Jadi ada dua puncak pada gelombang P-nya. Kemudian pada foto ronsen ada peningkatan dari vaskularisasi paru. Kemudian untuk diagnosis pastinya bisa dengan ekokardiografi dan kateterisasi jantung. Nah, untuk tata laksananya gimana? Kalau pada stenosis mitral ini bisa diberikan digoxin atau dosis kecil beta blocker, di mana dia akan memperbaiki pengisian dari ventrikel kiri. Nah, kemudian bisa diberikan tindakan kardioversi, tapi syaratnya harus mendapat terapi antikoagulan dulu 4 minggu. Diuretik, ini kalau ada kondisi edem paru dan edem perifer, kemudian valvuloplasti ya, tindakan operasi pada katup mitral. Dan pembedahan kalau luas orifisium katupnya itu sudah kecil. Untuk stenosis mitral ini untuk UKM PPD teman-teman cukup tahu sampai diagnosisnya aja. Untuk tata laksananya ini untuk nice to know aja. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang murmur. Ini merupakan bunyi jantung tambahan akibat adanya turbulensi aliran darah ya. Jadi bunyi bising jantung atau murmur ini disebabkan oleh adanya turbulensi di katup tersebut. Nah, turbulensi ini timbul karena ada beda tekanan antara dua ruang jantung. Misalnya kalau stenosis mitral berarti ada perbedaan tekanan antara atrium yang kiri dan ventrikel kiri sehingga menyebabkan adanya turbulensi di katup mitralnya. Nah, ini kita ingat lagi untuk fisiologi jantung. Jadi ketika fase sistolik itu ventrikel mengalami kontraksi. Jadi katup mitral dan trikuspidnya itu menutup, katup pulmonal dan aortanya itu akan membuka ya karena ventrikel memompa darah ke pulmonal dan ke seluruh tubuh. Itu pada fase sistolik. Sedangkan pada fase diastolik, ventrikel ini mengalami relaksasi. Jadi mitral dan trikuspidnya itu membuka, pulmonal dan aortanya menutup ya, kebalikan. Ini teman-teman harus pegang prinsipnya ini. Jadi kalau ada abnormalitas ini disebut ada penyakit pada katup jantung. Nah, gangguan pada katup jantung ini bisa stenosis atau regurgitasi. Ya, regurgitasi itu disebut juga insufisiensi. Ini teman-teman jangan bingung kalau ada sebutan yang regurgitasi, insufisiensi itu sama. Ya. Jadi stenosis ini katup jantungnya tidak bisa terbuka dengan baik akibat kaku, menebal atau komisurnya itu saling menempel. Nah, bedanya kalau yang regurgitasi itu tidak bisa menutup dengan baik. Ya, jadi kalau stenosis itu nggak bisa buka, regurgitasi nggak bisa nutup. Nah, keduanya ini menyebabkan turbulensi aliran darah, gitu, sehingga pengisian jantung itu tidak maksimal. Nah, ini untuk letak kita auskultasi dari masing-masing katup jantung. Jadi kalau katup aorta itu didengarkan di sini, di parasternal dextra, ini kira-kira di SIC2. Nah, yang bisa didengerin di sini kalau ada gangguan dari stenosis aorta, di mana tipe bisingnya itu adalah tipe ejeksi pada fase sistolik. Kenapa? Karena aorta itu membuka ketika fase sistolik. Kemudian kalau yang di parasternal kiri, SIC2, ini merupakan area dari katup pulmonal. Nah, kemudian kalau di lebih bawahnya, di parasternal kiri, di kira-kira di SIC4. Ini merupakan tempat dari katup trikuspid. Nah, biasanya murmurnya itu adalah pansistolik. Jadi di sepanjang fase sistolik itu terdengar bising. Ini biasanya pada regurgitasi trikuspid atau pada ventricular septal defect. Kemudian bisa juga pada fase diastolik, itu pada stenosis trikuspid atau pada atrial septal defect. Nah, kalau di area mitral, ini kira-kira di apex ya, di midclavicula sinistra, tinggi kurang lebih di SIC5. Nah, ini kita bisa dengarkan suara
murmur yang pansistolik di seluruh fase sistolik itu pada regurgitasi mitral ya. Jadi karena pada fase sistolik itu katup mitral dan trikuspid itu dia menutup, nah maka gangguannya itu adalah pada regurgitasi, baik yang mitral maupun trikuspid itu murmurnya adalah pada fase sistolik ya. Jadi disesuaikan kelainannya itu saat membuka atau menutup, nah itu disesuaikan dengan fasenya sistolik atau diastolik. Nah ini untuk ringkasannya, jadi kalau pada stenosis aorta, ya karena aorta itu membuka ketika fase sistolik, maka bisingnya itu kita dengarkan pada fase sistolik. Nah, kemudian kalau regurgitasi mitral, jadi penutupan katup mitral itu juga pada fase sistolik ya. Jadi kita dengarkan murmurnya adalah holosystolik di sepanjang fase sistolik. Kemudian kalau regurgitasi aorta berarti penutupan aorta. Kalau proses penutupan aorta itu berarti pada fase diastolik. Jadi murmurnya juga pada fase diastolik. Kemudian stenosis mitral seperti pada soal itu murmurnya diastolik. Nah, kalau pada PDA ini murmurnya baik di fase sistolik maupun diastolik. Nah, ini untuk ringkasannya ya, stenosis mitral paling banyak disebabkan oleh demam rematik. Kemudian ini mitral regurgitasi, stenosis aorta, dan regurgitasi aorta.